Halo, kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Nah, di video kali ini kita akan memulai pembahasan untuk ASPD Bahasa Indonesia Diktora Tahap 2 untuk paket 2. Nah, sebelum itu intro dulu ya. Mari kita mulai dari nomor 1. Makna kata bercetak miring. Langsung kita cari katanya. Ini ya, ada imunitas. Imunitas itu apa? Imunitas adalah daya tahan tubuh ya. Jika kalian tidak tahu bagaimana apa artinya, kita cari dari makna kata yang ada di sini ya, dari kalimat-kalimat yang ada. Coba kita baca. Imunitas memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Imunitas tubuh harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit. Sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Nah, ada jelas ya di sini adalah dia akan melindungi. Melindungi berarti apa? Hubungannya dengan daya tahan tubuh ya. Lanjut ke nomor 2. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut. Nah, kalau pernyataan sesuai gini, kita langsung baca aja opsinya, kemudian kita konfirmasi ke dalam teks. Gunung Merapi mengeluarkan awan panas secara terus-menerus sebanyak lebih dari 52 kali. Betul tidak ya? Mengalami 52 kali, berarti tidak lebih ya, yang A salah. Kemudian awan panas berguguran sebanyak 31 kali ke arah barat daya dengan jarak luncur 800 meter. Enggak ya, jarak luncurnya 1600. Nah, yang C, pada hari Rabu 27 Januari 2021 teramati Gunung Merapi mengeluarkan guguran selama 4 kali dengan jarak luncur 800 meter. Betul tidak ya? Di sini kita baca. Awan panas berguguran juga teramati 4 kali dengan jarak luncur 800 meter. Betul ya? Berarti jawaban yang tepat adalah C ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Latar waktu dan bukti latar. Nah, gampang kali gitu. Kita cari latar waktunya aja, kemudian di nomor belakang. Mbahmu tidak bisa menerima, maaf ya Nduk. Maaf, Mbah mau pulang dulu. Mbah lupa belum menyalakan lampu. Jawabnya sambil melepas sepatu bot dan menggantinya dengan sendal jepit. Lalu beranjak pergi. Nah, di sini ada kata apa? Menyalakan lampu. Berarti apa? Sore hari ya. Itu adalah penanda waktu malam hari atau sore hari. Betul ya? Lanjut ke nomor 4. Komentar yang tepat terhadap isi teks. Kalau kayak gini, kita baca teksnya dulu, baru kita lihat komentarnya. Ya. Harus ada kreativitas yang membuat kesenian wayang orang lestari. Pelestarian itu penting karena wayang orang bukan sekadar tontonan, tetapi juga tuntunan dan teladan moral. Kreativitas tersebut tak lepas dari cara komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pertunjukan. Di tengah pandemi COVID-19, saat gedung pementasan tutup, para seniman wayang orang harus lebih kreatif lagi. Bentuk kreativitas itu adalah dengan mementaskan secara daring. Oleh sebab itu, muncullah wayang orang daring pertama di Indonesia bertajuk Sirnaning Pageblug, yang berarti hilangnya pageblug. Apa komentar yang bisa kita berikan di situ? Pandemi COVID tidak berpengaruh apapun bagi seniman wayang. Tidak ya, baru ada pengaruh ya. Tentu saja pementasan wayang orang secara daring kurang begitu menarik. Enggak juga. Kemudian kreativitas mampu mengatasi masalah. Nah, betul ini ya. Kreativitas dari yang daring itu tadi bisa mengatasi masalah di masa pandemi. Lanjut ke nomor 5. Bukti Mbah Muh berwatak mengutamakan ibadah daripada urusan dunia. Nah, kita lihat teksnya ya. Sejak acara 40 hari wafatnya Mbah Yai, Mbah Muh telah bekerja keras menunaikan tugasnya mencuci piring. Oke. Kemudian di sela-sela bekerja, beliau selalu menyempatkan sejenak membaca tahlil dan tahlil di makam Mbah Yai. Di makam Mbah Yai ya. Ini ya. Ini pertama ya, ada kata kunci ini. Kemudian yang membuat kami mengelus dada takjub, setiap azan berkumandang, beliau selalu bergegas pulang. Nah, yang tepat ini ya, nomor 3 yang lebih tepat ya. Nomor 2 memang sama-sama dengan agama, tapi yang lebih tepat adalah nomor 3. Karena di sini bergegas pulang meninggalkan semua pekerjaan ya. Lanjut ke nomor 6.
Makna simbol jalan berliku. Oke, kita lihat. Jalan berliku ada di mana? Langkahku terjegat, sehadapanku laki-laki tambun berdiri. Di punggungnya membentang dua sayap berlian. Ia tersenyum lalu berkata tiba-tiba, "Nak, jangan kau tergiur dengan jalan lurus berkilau. Dengarkan hati kecilmu. Bawalah benda itu ke arah angin nurani menuju. Biarkan dirimu menerjali jalan berliku yang lebih berarti, lebih sejati." Nah, ada di sini ya. Biarkan dirimu menerjali jalan berliku yang berarti, yang lebih sejati. Berarti apa? Penuh dengan tantangan ya. Lanjut ke nomor 7. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang petunjuk tersebut. Sama, kita baca judulnya dulu. Cara membuat kukus tempe. Nah, baru kita fokus ke bagian 3 nih. Tapi kita baca dari awal ya. Campurkan tempe halus dengan bumbu yang dihaluskan. Masukkan potongan tomat, minyak goreng, garam, gula, telur ayam, dan penyedap rasa. Masukkan daun kemangi ke dalam adonan sambil diaduk lagi hingga merata. Kukus selama 35 menit atau sampai tempe benar-benar matang. Nah, jadi kira-kira apa langkahnya? Siapkan tempat untuk memasak? Enggak. Nah, ini kukus tempe tapi ini tahu ya. Kemudian kecilkan api sedikit demi sedikit, kemudian matikan belum sampai sana. Siapkan kukusan dan masukkan adonan tahu ke dalamnya. Kok tahu ya? Mungkin ini salah judul ya. Nah, ya. Ambil adonan secukupnya lalu bungkus dengan daun pisangnya. Yang tepat ini ya. Jadi setelah adonan kan ada kata kuncinya adalah adonan ya. Jadi di sini lanjutannya harus ada adonan ya. Lanjut ke nomor 8. Di sini kan urutan petunjuk yang tepat ya. Kalau urutan petunjuk seperti ini, kita fokus aja ke judulnya, kemudian tapi fokus dulu ke opsi yang sama ya. Ini ada A, B, atau C, D ya. Dimulai dari 3 atau 6. Kita lihat dulu ya. Kita lihat. Nomor 8. Oke. Setelah petunjuk mencuci masker, kira-kira masukkan masker ke dalam air panas dulu atau masukkan deterjen pada wadah dan rendam masker ya. Jadi mulai yang tepat dari 3 dulu. Oke. Masukkan masker ke dalam air panas. Nah, kemudian di sini nomor 6. Oke. Masukkan deterjen pada wadah dan rendam masker kain selama kurang lebih 5 menit. Oke, setelah itu kira-kira ini dilanjutkan 5 atau 2 ya. Kita lihat. Kalau 5 kucek masker, kalau 2 bilas masker dengan air mengalir. Jadi kira-kira mana setelah dimasukkan deterjen pada wadah kurang lebih 5 menit berarti dikucek terlebih dahulu ya. Langsung ketemu jawabannya adalah A ya. Lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini adalah perbedaan pola penyajian. Nah, kalau perbedaan pola penyajian sama kita baca yang satu dulu ya. Mata adalah panca indera manusia yang sangat esensial. Dapat dibayangkan jika kita mengalami kerusakan mata atau kebutaan, kita tidak dapat menikmati dan merasakan betapa indahnya alam semesta ini. Nah, ini ada sebab akibat ya. Sebabnya adalah kita mengalami kerusakan, kemudian kita tidak bisa menikmati keindahan alam. Nah, dimulai dari akibat sebabnya atau sebab akibat ya. Oke, berarti yang mana? Berarti antara A atau B. Sekarang kita lihat teks 2. Yang teks 2 ini, radikal bebas yang berasal dari sinar UV atau cemaran udara masuk ke mata mengakibatkan terjadinya reaksi oksidasi molekul-molekul. Nah, mengakibatkan. Nah, berarti kan ini dimulainya dari apa? Dimulai dari sebab ya. Sebabnya ini ya. Sebabnya kan radikal bebas ini. Kemudian akibatnya adalah terjadi reaksi molekul-molekul ya. Berarti jawaban yang tepat adalah ini. Yang A. Lanjut ke nomor 10. Oke, nomor 10 adalah perbedaan bahasa. Nah, perbedaan bahasa sama caranya. Kita baca aja dulu di kalimatnya sini. Teks 1. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi.
Nah, ini ada kalimat yang sangat panjang. Ini disebut kalimat majemuk. Kenapa? Karena di sini ada dua kalimat yang digabungkan. Ada dua klausa yang digabungkan. Sistem irigasi Subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun yang lalu, ya. Kemudian ini kan klausa pertama. Kemudian dilanjutkan dengan sistem irigasi sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi, ya. Berarti kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ada di mana? Ada di opsi B, ya. Lanjut ke nomor 11. Istilah yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang kalimat tersebut. Oke. Ribuan korban letusan Merapi masih tinggal di titik-titik dengan kondisi seadanya. Di mana? Di shelter, ya. Jadi shelter itu adalah perhentian sementara. Oke, shelter itu perhentian sementara. Jadi belum di tempat yang seharusnya, belum sampai di rumah gitu ya. Lanjut ke nomor 12. Variasi yang dapat menggunakan kata bercetak miring. Ada kata inovatif. Inovatif itu apa? Inovatif itu pembaruan, ya. Pembaruan. Oke, pembaruan. Lanjut ke nomor 13. Penggunaan kata bercetak miring pada kalimat tersebut tidak tepat karena kenapa? Kita lihat. Kini Pak Temon cuma, nggak harus ada huruf K ya, cuma ya. Ini salahnya di sini ya. Oke, apa? Penggunaan kata tidak baku ya. Harusnya cuma, bukan cuma ya. Kemudian nomor 14. Kalimat tidak efektif karena penggunaan kata berlebih. Ya, udah dari kemarin soalnya kayak gini terus, tiap tidak efektif ya pasti berlebih ya. Lanjut ke nomor 15. Paragraf tidak padu karena tidak padu artinya tidak nyambung ya. Kita lihat dulu ya. Nugroho adalah anak yang cerdas. Beberapa kali ia mewakili sekolah dalam olimpiade sains, menyambung. Nugroho sangat gemar bermain catur. Selain itu ia juga selalu meraih peringkat ya. Ini nggak nyambung ya. Bermain catur itu tidak ada korelasi dengan cerdas ya. Berarti jawabannya adalah C. Kalimat 3 kegemaran, sementara kalimat lain kecerdasan. Oke. Lanjut ke nomor 16. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang. Oke, kata bentukan. Robert Guerin titik-titik bahwa astaxanthin berarti apa kira-kira? Menyebutkan, menjelaskan, mengatakan atau mengimbau. Berarti antara mengatakan atau menjelaskan ya. Berarti B atau C. Lanjut. Ternyata memiliki titik-titik. Nah, kira-kira apa? Untuk melindungi makula dari paparan. Berarti kemampuan ya. 16B. Lanjut ke nomor 17. Ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf antara di awal atau di akhir. Kita lihat. Oke. Budidaya anggur secara tabulan dapat memiliki beberapa keunggulan sehingga semakin populer di kalangan masyarakat. Teknik budidaya ini tidak membutuhkan lahan luas. Oke, di sini menyatakan bahwa ada beberapa keunggulan dan di sini langsung dijelaskan tidak memiliki. Berarti kan penjelasan ya. Berarti kalimat utamanya ada di awal. Apa? Tentang keunggulan budidaya anggur di dalam pot. Lanjut ke nomor 18. Ringkasan yang tepat. Ringkasan ada berapa itu? Ringkasan di sini ada 2 paragraf. Berarti ambil dari 1 dan ambil dari paragraf 2. Oke, berbagai peristiwa secara beruntun terjadi di Indonesia, mulai dari peristiwa banjir, longsor, gempa bumi, jatuhnya pesawat Sriwijaya terjadi tepat bulan Januari ini. Oke, kita nggak usah lanjutkan ya, pasti di sini kalimat banyak. Kemudian di paragraf 2, bencana banjir menjadi peristiwa bencana alam yang paling mendominasi. Nah, ini juga berarti kalimat utamanya kan ada di sini ya, di awal semua ya. Di awal semua. Berarti kira-kira apa? Beberapa peristiwa bencana beruntun terjadi di Indonesia dan banjir menjadi peristiwa yang paling mendominasi. Oke, mudah ya. Lanjut ke nomor 19. Simpulan. Baca aja kemudian kalian dapat apa, itulah kesimpulannya. Oke, beberapa penyelenggara pendidikan anak usia dini di Indonesia sudah mulai menerapkan teori kecerdasan majemuk sebagai inovasi dalam pendidikan anak usia dini. Dengan teori ini, setiap keunggulan anak akan lebih dikembangkan. Dengan demikian, siswa akan menjadi anak yang berbakat. Selain itu, penerapan teori kecerdasan majemuk juga mampu mengasah kecerdasan anak yang belum menonjol, sehingga memperoleh keterampilan dan kecakapan hidup.
Kita baca deh. Teori kecerdasan majemuk tidak pernah mengakui keadaan. Oh, enggak ya. Salah ya. Majemuk itu mengakui. Malah ini adanya kemajemukan. Jenis pencerdasan dimiliki siswa perlu diketahui sejak dini penyelenggara pendidikan. Ya memang. Penerapan teori kecerdasan majemuk dapat mengembangkan anak sesuai potensi yang dimilikinya. Oke, ini yang lebih tepat ya C ya. Lanjut ke nomor 20. Nomor 20 adalah kalimat yang tepat untuk mengakhiri cerita. Oke, kita baca dulu kali ini. Sudah 1 minggu Saladin menunggu ibunya di rumah sakit, tetapi belum ada tanda ibunya akan sembuh. Jangankan sembuh, membuka mata pun belum. Dokter mengatakan bahwa ibu Saladin mengalami koma. Entah apa itu koma, Saladin belum lulus dari SM. Sekolah apa SM itu? SM itu belum memahami. Yang ia tahu, koma itu bukan titik. Oke, ternyata koma juga menjadi nama penyakit. Saladin tidak bisa berkata-kata. Yang ia lakukan hanya mengaji dan sesekali ganti berzikir. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Din, kamu sudah makan? Tanya dokter saat usai memeriksa ibu Saladin. Ia hanya menunduk. Selama 1 pekan Saladin memang jarang terlihat meninggalkan ibunya. Sudah Pak, Saladin berbohong. Mau beli makan? Uang dari mana? Saladin tidak memegang uang sepeser pun. Benar, kamu sudah makan. Jangan bohong loh. Dokter simpatik yang diam-diam selalu memperhatikan Saladin itu tidak yakin. Nah, coba kita lihat kalimat-kalimat yang ditawarkan ya. Dokter itu meminta Saladin keluar agar tidak mengganggu pekerjaan. Enggak ya, salah ini. Dengan pemaksa, dokter itu memasukkan beberapa lembar uang ke saku Saladin. Nah, ini ya. Karena dia simpatik, dia bisa masukkan ini. Kemudian, masa kamu tidak tahu Saladin tidak makan bisa membuat kamu sakit loh. Ayolah, sekali kita makan bareng ya, gado-gado kantin rumah sakit enak loh. Nah, ini lebih masuk akal ya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, sementara sebelum kita lanjutkan ke nomor 21, mungkin sampai nomor 20 ini dulu. Biar videonya tidak terlalu panjang, nantikan lanjutan nomor 21 sampai 40 di video selanjutnya. Ya, klik suka jika suka dan klik tidak suka jika kamu memang tidak suka. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan ke teman-temanmu jika kamu merasa video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.